Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-15 tentang periode dan tahapan dakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah menjadi dua periode yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu yang pertama periode Mekah, berjalan kira-kira selama 13 tahun, dan yang kedua periode Madinah, berjalan selama 10 tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan keistimewaannya masing-masing. Yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama dua periode secara mendetail. Periode Mekah dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu yang pertama tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah akan dirinci pada tempatnya di bagian selanjutnya. Kita akan membahas tahapan pertama upaya dakwah, yaitu 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang sudah diketahui bahwa Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan tekad membaja yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Kemudian kita akan membahas tentang generasi pertama. Sudah merupakan sesuatu yang lumrah bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, baik itu anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan, yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Mereka yang diseru ini langsung memenuhi seman beliau, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah yang pertama istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, pembantu beliau, yaitu Zaid bin Harisah bin Syurahbil al-Kalbi. Yang ketiga, anak paman beliau, Ali bin Abu Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau. Dan yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyuruh orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu 1. Utsman bin Affan, 2. Az-Zubair, 3. Abdurrahman bin Auf, 4. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kelima adalah Tolha bin Ubaidullah. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, generasi pertama dan cahaya Islam. Sejumlah orang lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah yang pertama adalah Bilal bin Rabah, kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaid Amir bin Al-Jarrah, yang ketiga Abu Salamah bin Abdul Asad, yang keempat Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, yang kelima Utsman bin Mas'ud, yang keenam Ubaidah bin Al-Haris, yang ketujuh Sa'id bin Zaid, dan yang kedelapan Khabbab bin Al-Arad, yang sembilan Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, dan masih banyak lagi.
Mereka ini juga disebut As-Sabiqunal Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun, siapa saja nama selain yang disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan, sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Muddathir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek, dengan penggalan kata yang indah dan sentuhan lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan, menyucikan jiwa, dan celaan mengotorinya dengan keduniaan, berisi ciri-ciri surga dan neraka. Keduanya seolah-olah tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Selanjutnya akan dibahas tentang sholat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada awal masa Islam, yang didasarkan pada firman Allah, Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra Nabi Muhammad sudah pernah sholat, demikian juga para sahabat. Namun, terdapat perbedaan pendapat, apakah ada sholat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ataukah tidak. Ada yang berpendapat, yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Haris bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhayyah secara mausul ataupun bersambung dari Zaid bin Harisah, bahwa pada awal-awal turunnya, Jibril mendatangi Rasulullah dan mengajarkan wudhu kepada beliau. Seusai wudhu, beliau mengambil sejeduk air lalu memercikannya. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Bara bin Azid dan Ibnu Abbas di dalam hadis Ibnu Abbas, dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat, agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi mengerjakan sholat bersama Ali, maka Abu Thalib menanyakan sholat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Kemudian, setelahnya dibahas tentang orang-orang Quraisy yang mendengar kabar secara global. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Salat, Qus bin Saidah, Amr bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka, dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka.